Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfani. Saya mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo. Kelas A jurusan akuntansi. Di sini saya mendapat tugas dari Ibu Mulyani Mahmud selaku dosen pengajar mata kuliah perencanaan pajak. Nah, sebelum menjawab soal yang diberikan di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pengertian manajemen pajak. Manajemen adalah strategi mengendalikan, merencanakan, menganalisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan perundang-undangan. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen pajak. Nah, pertanyaan yang dijelaskan tentang motivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Menurut saya, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang beda, akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan, di mana perencanaan pajak merupakan salah satu umur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu unsur pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana pendapatan penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final. Kemudian soal kedua, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai yang diharapkan, maka rencana itu harus dilakukan melalui berbagai tahapan. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak dalam membuat perencanaan pajak yang efektif. Tahap melakukan tax planning. 1. Menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total. Pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang penting efisien. Yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi, operasi, atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditemukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di level dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak perbedaan, laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perusahaan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Yang kelima, memutakhirkan
rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.